iya, ponakan gitu ya, wah lebih banyak lagi tuh, ada kayak gitu, memang banyak banget di Indonesia banyak yang seperti itu. Nah itu balik lagi sih sebenarnya gimana kita ngatur budgetnya, tahu berapa yang harus kita habiskan untuk diri kita sendiri, maksudnya untuk keluarga intinya, lalu untuk keluarga yang ada di rumah itu berapa gitu kan. Jadi memang harus ada batasnya, dan itu pun sebenarnya harus dikomunikasikan juga. Jadi gini, kalau apalagi dengan orang tua ya, karena ini agak sedikit sensitif. Sensitifnya adalah ketika kita biasa ngasihnya lebih gitu kan. Ketika kita dalam keadaan kondisi yang lagi susah, terus kita kurangin, itu akan jadi omongan. Gitu kan. Takutnya orang tua kalau misalkan kurang pengertian ya harus ada effort sedikit untuk komunikasinya. Tapi kalau emang udah pengertian dan itu ngerasa ya udahlah mau terima berapa aja ya, itu bersyukurlah kita gitu ya. Tapi tetap harus dikasih pengertian kenapa kita kurangin gitu kan. Misalkan memang harus ada penyesuaian karena misalkan oh ternyata kita butuh budget lebih nih untuk persiapan sekolah. Mana nih yang harus dikurangin? Dengan anggaran itu kan kita tahu kemana aja uang kita pergi kan. Jadi mana yang porsinya bisa kita kurangin, mana yang enggak, mana yang rela kita mau kurangin gitu kan, mana yang tega mau kita kurangin, itu kan bisa kita atur dan bisa kita komunikasikan. Itu harus kita bisa komunikasikan dengan orang tua, dengan saudara, apalagi dengan saudara nih ya, yang kadang gimana ya, tingkat pengertian apalagi kalau masih muda ya, tingkat pengertiannya masih belum sejauh orang tua. Kalau orang tua misalkan dia bekerja dulunya bekerja, lebih mengerti gitu gimana sih cari uang itu susahnya gitu kan. Tapi kalau yang masih muda gitu, sepupu, keponakan yang masih muda, itu kita ajarin juga, kita didik juga. Jadi jangan hanya didiknya kasih gitu, tapi kita harus bisa ngajarin dia, mereka itu bisa ngatur uangnya sendiri. Dengan uang segini ya kasih bulanan, karena budgetnya bulanan, gimana caranya supaya cukup gitu kan, untuk apaan aja. Jadi kita tularin juga, kalau kita tularin kan kita enak komunikasinya, kita ngaturnya juga enak, kita nggak khawatir buat dalam kondisi-kondisi yang tiba-tiba kasih kode gitu kan. Yang kode-kode gitu yang kadang-kadang itu jadi budget lebih. Nah ini, tapi kita nggak bisa hindarin juga nih masalah kondisi-kondisi yang kadang nggak diduga gitu ya. Nah itu juga harus ada cadangan, makanya kita butuh dana darurat juga. Dana daruratnya harus dilebihin nih, misalkan kalau udah berkeluarga dengan satu anak atau sudah punya anak ya paling tidak kan 12 bulan minimum. Nah kalau misalkan ada orang tua, mertua, ponakan, terus sepupu banyak banget gitu ya, kayak rumah singgah jadinya. Nah itu berarti untuk dana daruratnya nggak harus dilebihin, nggak bisa cuma 12 bulan. Kenapa? Karena banyak orang yang kita tanggung nih, nggak cuma keluarga kita. Kalau dalam keadaan darurat, kita harus bisa menanggung itu gitu. Harus ada budgetnya selain keluarga kita sendiri. 12 bulan itu kan keluarga kita aja gitu kan. Tapi misalkan buat yang lain kan itu harus kita tambahin. Jangan sampai nanti ketika keambil dana daruratnya kita harus mulai lagi sedangkan budget itu udah nggak ada. Nah itu yang harus kita antisipasi lah. Ada banyak perhitungan yang harus diantisipasi juga. Betul. Ya supaya nggak ada kecemburuan antara istri mungkin sama mertua. Iya. Kadang kan itu suka ribut-ribut tuh gara-gara hal itu juga. Nah itu harus ada komunikasi yang lancar gitu kan, antara tiga pihak ini harus ada yang lancar. Kalau enggak itu ya lebih sensitif lagi kan, dengan orang luar itu lebih sensitif lagi. Nah,